Pada kesempatan mulia ini, mari kita senantiasa menguatkan tekad dan terus berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan hal ini mudah-mudahan kita termasuk golongan mukminin dan mutakin yang dikasihi oleh Allah. Keimanan, khususnya ketakwaan sendiri, merupakan pembeda antara orang biasa dengan orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah telah membagi manusia menjadi 3 golongan, yaitu 1. Golongan orang-orang beriman atau mukminin, 2. Golongan orang-orang yang ingkar atau kafir, dan 3. Golongan orang-orang munafik, munafikin. Pembagian ini mengarahkan kita untuk menghindari sikap ingkar atas segala perintah Allah dan jangan sampai kita tergolong orang kafir dan jangan sampai sikap iman dan takwa hanya di mulut saja dengan mengatakan patuh pada Allah, namun tidak menjalankan apa yang diperintahkannya, sehingga kita menjadi orang munafik. Jika kita merasakan ada ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan, maka kita harus secepatnya bermuhasabah atau menilai diri sendiri. Jangan-jangan ada bibit kemunafikan dalam diri kita. Dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, Ayatul munafiki salasu iza hadasa katzaba wa izawa, ada ahlafa wa iza uktuminahona. Artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu 1. Ketika berbicara ia dusta, 2. Ketika berjanji ia mengingkari, dan 3. Ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Dari hadits ini kita bisa melakukan introspeksi diri dengan melihat apakah ada 3 sifat ini dalam diri kita. Apakah jika berbicara, kita sering melakukan kedustaan? Apakah jika kita berjanji pada seseorang dan juga pada diri sendiri, kita sering mengingkarinya? Apakah saat kita diberi suatu tanggung jawab atau amanat, kita memiliki kecenderungan untuk mengkhianatinya? Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan, kata munafik atau nifak terambil dari kata nafak atau terowongan yang memiliki 2 muka yakni kiri dan kanan. Jika dikejar dari mulut terowongan satu, maka akan lari ke mulut terowongan satunya. Ada sesuatu yang disembunyikan yang tidak terlihat dari mata. Karenanya, sifat munafik termasuk sifat buruk yang sulit untuk dideteksi. Sehingga orang yang memiliki sifat ini termasuk musuh dalam selimut dan termasuk dalam kategori pembohong. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebut, kata munafik secara bahasa bisa diartikan sebagai bagian dari penipuan, berbuat licik, dan menunjukkan perbuatan yang berbeda dari yang sebenarnya. Ia menyebut bahwa sifat munafik terdiri dari 2 jenis yakni munafik secara akidah dan munafik secara perbuatan. Orang yang mengatakan bahwa ia termasuk golongan orang yang beriman padahal sebenarnya ia mengingkari seluruh ataupun sebagian dari ajaran Islam, maka ini termasuk munafik secara akidah. Sementara orang yang menunjukkan perilaku seolah-olah baik tetapi di belakang ia menyimpan sifat sebaliknya, semisal seorang muslim yang sering berdusta, sering mengingkari janji, sering berkhianat, dan sejenisnya, maka ini adalah termasuk munafik secara perbuatan. Perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Begitu juga sifat munafik akan mendapatkan balasan atau ancaman dari Allah SWT sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Innal munafikina fi darkil asfala minan nari walan tajidalahum nasiro. Artinya, sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Sifat munafik ini pun menjadi kekhawatiran Rasulullah, sehingga beliau mengingatkan umat Islam untuk menjauhinya. Terlebih Rasulullah SAW paling khawatir jika terdapat umat munafik yang memiliki kemampuan pintar berbicara, sebagaimana disebutkan dalam sebuah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Inna ahu fama ahofu alaikum bakdikulu munafiki alimulisan. Artinya, sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Dari uraian ini, semoga kita bukan termasuk golongan orang munafik akidah dan juga munafik perbuatan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk bagi kita untuk senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang memiliki hati dan pikiran yang bersih, dan mampu terhindar dari siksaan dan balasan pedih dari Allah. Semoga kita terhindar dan dijauhkan dari perilaku berkata dusta,
berjanji mengkhianati, dan diberi amanat berkhianat. Amin.